Hai, Alvin di sini. Jadi pada video ini kita akan membahas yang namanya Active Record, di mana Active Record ini merupakan sebuah fungsi yang mempermudah kita dalam melakukan yang namanya query ke database. Di mana query ada berbagai macam. Yang pertama create, update, delete, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan yang namanya Active Record, kita bisa menggunakan yang namanya model. Model yang kita sudah generate menggunakan GII. Kita lihat di sini. Kita bisa also use GII generator. Dia bilang katanya seperti itu. Untuk pembuatan di sini, kalau untuk pembuatan insert data, caranya simple. Kita hanya menuliskan 3 baris kode ini, yaitu yang pertama kita ambil dari modelnya. Di sini modelnya adalah user. Kemudian kita tulis untuk field name-nya kita isi dengan Qiang, kemudian kita klik save untuk melakukan yang namanya insert data. Dan ini hanya melakukan yang namanya pengambilan data menggunakan metode find. Dan juga dilakukan kondisi di mana name-nya sama dengan chibi, kemudian diambil satu baris saja. Oke. Supaya tidak bingung, kita bisa saja langsung eksekusi. Oke. Di bagian sini, di text editor, tentu saja sebelum kita membuka text editor, yang pertama kita jalankan yang namanya exam. Di sini exam saya sudah jalan dan seharusnya ini sudah dihafal. Exam sudah jalan. Kemudian di sini saya sudah nyalakan yang namanya server front end. Dan ini juga seharusnya sudah dihafal. Dia akan jalan di port 8080. Kembali di browser, klik browser. Kita lihat di sini server saya sudah jalan. Oke. Langkah selanjutnya saya buka text editor. Kita akan bekerja di bagian front end. Yang pertama kita akan garuk, yaitu kita akan membuat yang namanya view baru. Kita buat di sini, kita tulis public function yang namanya action create saja. Create. Kemudian di action create kita bisa kasih koma seperti ini, kurung awal. Kemudian kita tampilkan saja echo, ini adalah halaman create. Oke. Kemudian titik koma kita save. Kita ganti metodenya create. Tunggu, kalau seperti ini biasanya gara-gara servernya tak kandas. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini kita bisa klik di bagian CMD tadi. Kemudian di bagian sini kita scroll paling bawah. Kita scroll, kita kasih Ctrl C satu kali, sudah, dia akan kembali normal. Oke, sini sudah tampil halaman create, tidak ada yang aneh. Kenapa kita hanya melakukan yang namanya echo halaman create? Kalau kita menggunakan view, kita bisa tulis return this render, kita render ke view-nya. Nama view-nya misalnya tampil misalnya view grid. Kemudian kita titik koma di bagian sini. Kemudian di bagian view kita bisa buat view baru di bagian side. Oke, di bagian sini kita bisa tulis nama view-nya adalah view grid. Kemudian kita tulis PXP, kemudian enter, dan kalau kita tulis di sini, kita tulis view grid titik koma, dia error. Kenapa kita menggunakan yang namanya action create bukan view create? Oke, saya salah, maafkan saya bisa tulis kembali di sini create. Oke, di bagian view create tampilannya kosong, kita bisa tulis di sini halaman create saja, misalnya kita save, sudah tampil teks. Kita tidak akan menggunakan teks di sini. Kemudian di bagian sini untuk membuat yang namanya active record, kita bisa tuliskan kode baris yang seperti ini, di mana kita harus melakukan yang namanya instansiasi model yang sudah di-generate. Jadi kita bisa tulis langsung di sini. Kita buat sebuah function, kita bungkus saja ke dalam function, atau kita langsung tulis saja di sini. Kita tulis di sini adalah user, bukan user. Oke. Kalau kita lihat database kita memiliki sebuah database dengan tabel webinar. Dimana kalau kita cek, kalau kita lupa yang namanya database kita bisa cek di bagian command.
Kemudian kita klik config main lokal. Nih, nama database saya yaitu IRD webinar. Oke. Di bagian sini kita bisa simpan ke dalam variabel webinar. Karena kita akan bekerja di bagian webinar. Kemudian kita instansiasi, kita tulis new dari webinar. Oke. Kemudian kasih kurung siku. Kemudian save. Kita lihat di bagian sini, kita lihat webinar kita memiliki berapa data ini? Cuma 9. Karena di sini untuk ID 4 dan 5 hilang atau sudah dihapus. Jadi di sini bisa kita simpulkan 11 dikurang 2 atau 9 data. Oke. Di bagian sini kita bisa tulis lagi field yang di dalam webinar ini. Oke, kita bisa tulis begini, objek. Kita lihat di sini. Kita memiliki judul dan juga tema. Jadi kita bisa tulis set judulnya kita isi. Kita akan melakukan yang namanya insert data ini. Berarti dia akan, kalau kita klik read, nanti akan otomatis kita dibuatkan sebuah data baru di bagian sini. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini judul adalah belajar. Jangan belajar terus. Oke, bersama Alfian Iza. Oke, kemudian titik koma. Kemudian kita set lagi yang namanya titelnya. Kita memiliki sebuah titel. Titel kah? Bukan titel, tapi tema. Oke. Tulis tema. Kita isi temanya adalah bosan belajar Alfian. Sama Alfian Iza. Oke, kemudian titik koma. Kemudian kalau kita refresh di sini tidak akan berubah, datanya juga tidak akan bertambah. Kenapa? Karena kita belum panggil ke view-nya, belum kita panggil. Kita belum panggil yang namanya metode save. Kalau kita lihat di sini, kita memiliki sebuah metode yang namanya save untuk melakukan insert data ke row baru atau baris baru. Kita bisa tulis di sini lagi, kita tulis webinar save. Oke. Save. Kita lihat di sini, kemudian kurung siku, kemudian titik koma. Kemudian kalau kita lihat dulu database kita, ini sedikit sulap. Kita klik browse, data kita masih sama. Sedangkan kalau kita refresh yang ini, kita refresh, kita lihat di sini, kita refresh, kita klik 1, 2, 3, kita klik. Sudah kita refresh, kita lihat, kita akan mendapatkan sebuah data baru dengan ID 12. Oke, berarti insert data kita berhasil. Tapi di sini anehnya, kita tidak melakukan apapun, tapi kita berhasil melakukan yang namanya insert data. Tidak apa-apa saja, kadang kita hanya sedang belajar yang namanya Active Record. Dan untuk video setelah ini kita akan melakukan yang namanya insert data melalui forum atau Active Forum. Nanti kita kombinasikan antara dua materi tersebut. Oke, di bagian sini ini untuk insert data sudah sukses atau sudah berhasil. Kita tulis metode insert data telah berhasil. Oke. Telah berhasil. Oke. Selanjutnya metode kedua adalah yang namanya update data. Kalau kita lihat scroll, kita baca saya dokumentasi. Mana update data? Kita tulis saja update. Mana dia? Masa nggak ada? Kalau kita cari menarik. Ini cara melakukannya namanya update data. Untuk filenya bukan namanya save lagi, melainkan dia update. Dan kalau kita lihat di sini, sebelum kita melakukan update data, kita harus melakukan pemanggilan modelnya. Kita cari find one atau kita lakukan yang namanya fungsi if. Kondisi kita cari di sini ID-nya sesuai dengan ID yang di sini. Kita langsung eksekusi saja supaya tidak bingung. Di sini kita tulis lagi metode update data. Oke. Kemudian untuk melakukan update data kita bisa buat lagi di sini
variabel webinar. Kemudian kita panggil adalah modelnya. Kita tulis, kemudian kita find. Kemudian kita tulis where, kondisinya. Where, kita tulis di sini where ID sama dengan 1. Oke. Kemudian kita ambil 1. Oke. Kalau seperti ini, kalau kita lakukan for dump, apa yang ditampilkan? Coba. Oke, pastinya kita akan menampilkan sebuah data yang ada di model webinar atau database webinar yang dimana ID-nya sama dengan 1. Kalau tidak percaya, kita refresh saja. Kita lihat di sini. Kita menampilkan sebuah array dengan ID 1 dengan titel belajar Y2 Framework yang ini. Kemudian temanya adalah belajar bersama mahasiswa Ilkom, berarti sudah benar. Tadi kita sudah benar. Selanjutnya untuk melakukannya namanya update data, kita bisa panggil lagi di sini webinar. Kita ambil judulnya, misalnya kita update saja judulnya, kita ubah menjadi sini. Yang ini kita akan ubah judulnya menjadi judul telah berubah. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian kita lakukan update. Jangan lupa kita tulis webinar, yang ini huruf kecil, bos. Oke, kecil. Webinar kita lakukan yang namanya update. Oke. Kemudian titik koma kita save. Dan kalau kita refresh halaman ini, kita klik saja ini, kita lihat di sini apakah update-nya berhasil atau tidak. Kita cek. Kita klik browse. Lihat, judulnya sudah berubah sesuai dengan string yang ada di sini. Kalau kita ganti lagi, judul kita ubah 2 kali. Kita ubah 2 kali. Tapi ada lagi data temanya kita ubah. Webinar, kita tulis lagi di sini. Tema. Ada nggak tema? Ada tema. Oke. Temanya kita tulis menjadi tema telah berhasil diubah. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita reload lagi yang ini. Kita refresh. Oke. Kita lihat di sini. Kita klik browse. Lihat. Judul dan temanya sudah otomatis berubah untuk ID 1. Kalau kita ingin ubah untuk ID 2, kita bisa tulis di sini. Terus lagi ID 2 kita ubah dengan string yang sama saja. Kemudian kita refresh lagi halaman yang ini, halaman action create. Kemudian kita refresh, lihat. Kita tunggu, kita lihat di sini. Kita klik browse lagi. Lihat. Untuk ID 2 datanya juga berhasil diubah. Oke. Berarti kita bisa simpulkan lagi di bagian sini. Metode update berhasil, bro. Oke, sip. Selanjutnya yang terakhir adalah metode delete. Kita bisa search di sini, kita tulis delete. Untuk membuat delete seperti apa? Oke, ini untuk melakukan delete data. Bukan sih, kita cari lagi. Oke, kita klik saja yang ini, coba. Nih, untuk melakukan delete kita bisa tulis seperti ini. Kita panggil saja find-nya. Kondisinya di sini kalau ditulis status 3 langsung di delete. Jadi bisa kita buat hal yang sama. Yang pertama kita buat lagi webinar. Kemudian kita isi dengan model webinar. Kemudian kita find, kita seleksi di mana where ID-nya kita isi sama dengan 2. Oke, untuk data ID 2 yang mana tadi dia ke scroll, mana dia action dari ini dia. Nih. Yang ini where ID sama dengan 2, kita ambil 1 saja. Kita delete. Bisakah? Kita delete. Oh, tidak ada.
delete. Oke. Semoga berhasil. Kita lihat di sini. ID 2 datanya kita browse, kita lihat masih ada. Kalau kita refresh ini, kita klik create. Kalau kita klik browse. ID 2 berhasil dihapus. Kita coba lagi untuk ID 12. Kita coba ID 12. Kemudian kita refresh yang ini. Kemudian kita klik browse, kita lihat di sini ID 12-nya masih ada. Kalau kita klik browse. Berhasil. Untuk root kita sudah berhasil, yaitu create, update, dan delete. Ini kita kasih komentar lagi, kita tulis metode delete kita berhasil. Untuk video berikutnya atau video lainnya nanti, untuk kedepannya kita akan menggabungkan antara ini metode dari Active Record dan Active Form. Mungkin sampai di situ saja video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.